Jadi ini rentan waktunya semua terjadi begitu cepat ya Sel, katakanlah di bulan Januari. Sebenarnya KPK setelah menetapkan Hasto sebagai tersangka itu kan mau melakukan panggilan pertama. Diperiksalah sebagai tersangka dengan statusnya Hasto sebagai tersangka. Nah itu dilayangkan di tanggal 6 Januari 2025. Tapi di hari itu Hasto kalau nggak salah kayak ada urusan jadi nggak bisa datang gitu kan. Akhirnya sempat ada kekosongan tuh sampai bertanya-tanya wartawan, jadi ini gimana? Nggak di tanggal 6 jadi tanggalnya kapan? Kayak gitu kan. Belum ada statement dari pihak Hasto, belum ada dari pihak KPK. Terus kalau nggak salah dan seingat gue juga sih, jadi ada satu statement itu disampaikan sama kuasa hukumnya Hasto, Johannes Tobing, yang dimana posisinya tuh dia sampaikan setelah atau pada saat momen penggeledahan KPK di salah satu kediamannya Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Johannes tuh bilang kalau misalkan mereka tuh udah ngusulin ke KPK untuk melakukan penjadwalan ulang, yang dimana penjadwalan ulang itu dilakuin pemeriksaannya setelah HUT PDI Perjuangan yang ke-52 di tanggal 10 Januari. Jadi mereka sih bilang ya, Johannes pada saat itu, jadi mereka udah kantongin tanggal 13 Januari. Nah oke lah, ternyata ketahuan semua bahwa kemarin di hari Senin 13 Januari 2025 kemarin rame banget, pasti lo juga lihat Hasto Kristianto diperiksa sama KPK memenuhi panggilan yang kedua ini. Jadi pada saat kemarin itu Shell, walaupun gue memang gak liputan ke sana di hari pemeriksaan itu, tapi gue nonton Kompas TV seharian itu di siang hari itu, gue lihat kayak rame banget ya yang datang. Jadi Mas Hasto ini gak sendiri atau cuma beberapa kuasa hukum, tapi ada 100 pengacara Sel, 100 pengacara, dan lu lihat ada bus pariwisata itu digunain Hasto dan tim untuk menuju ke Gedung Merah Putih KPK dan untuk transportasi mereka lah untuk mobilisasi mengangkut 100 pengacara itu. Nah yang gue sorotin nih Sel, pas turun itu dan pas Hasto ngomong sama wartawan gitu ya, dengan santai, dengan ya everything is gonna be okay, kayak gitulah ibaratnya. Kalau gue lihat kayak jas hitam, pakai kemeja putih, terus juga kalau pengacaranya kayaknya gue lihat memang mereka tuh pakai batik ya, batik merah yang menyimbolkan PDIP. Nah jadi pada saat itu juga di hari yang sama Hasto memenuhi panggilannya itu, kuasa hukumnya juga sekaligus ngirim surat ke KPK, surat permohonan, dimana saat ini kan Hasto juga ngajuin pra-peradilan ya. Pra-peradilan itu apa? Pra-peradilan untuk melihat sebenarnya emang bener gak sih penetapan tersangkanya Hasto ini sah atau memang sudah sesuai dengan prosedur, ini akan dibuktiin nih. Jadi pra-peradilan itu diajukan sama Hasto. Selama pra-peradilan itu berlangsung, pihak Hasto nggak mau nih, maksudnya bisa nggak sih proses KPK untuk dimintai keterangan Hasto ini diberhentiin sementara. Tapi itu udah dijawab sama KPK dan KPK menolak. Artinya segala kemungkinan selama masa pra-peradilan itu berlangsung, misalkan Hasto dipanggil pada saat berjalannya pra-peradilan ini, itu bisa-bisa aja, dan itu kemungkinannya bisa terjadi.